Halo, perkenalkan semua, nama saya David Erickson. Di sini saya akan mencoba menjelaskan paket tracer, configure, number, standar IPv4 ACLS. Di sini ada addressing table, berikut topologinya. Di sini ada objektif, ada dua. Yang pertama kita akan mencoba plan dan ACL kita akan mencoba membuat rencana sebuah ACL, implementasi dari sebuah ACL. Kedua, configure, apply, and verify standar ACL. Kita akan mengkonfigurasi, menggunakan, dan memverifikasi standar ACL. Nah, di sini ada background skenario. Daftar kontrol akses standar ACL adalah skrip konfigurasi router yang mengontrol apakah router mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat sumber. Aktivitas ini berfokus pada mendefinisikan kriteria penjaringan, mengkonfigurasi ACL standar, menerapkan ACL ke interface router, dan memverifikasi dan menguji implementasi ACL. Router sudah dikonfigurasi termasuk alamat IP dan perutan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. Nah, di sini ada instruksi yang pertama, Plan an ACL Implementation. Step 1, di sini ada investigate the current network configuration. Jadi di sini before kita sebelum melakukan membuat ACL ke jaringan, sangat penting untuk kita kalau kita mengonfirmasi bahwa kita sudah penuh dengan koneksi. Kita harus memverifikasi kalau jaringan kita sudah penuh dengan koneksi dengan mencoba memilih perangkat dan melakukan ping antara satu device dalam jaringan, dan ping tersebut harus berhasil. Coba ping salah satu ya. Ping perangkat 2 dari sudah terkirim, berarti sudah terping ya. Selanjutnya kita mau step 2, mengevaluasi dua network policy dan plan ACL implementation. The following network policy are implement on R2. Nah, di sini IP address yang ini atau IP address dari perangkat 2 itu tidak membolehkan akses ke web server di IP address berikut. Kemudian semua akses lainnya permitted. Nah, di sini selain IP yang ini, all other access itu diizinkan. Ya, untuk batasi akses dari jaringan 192.168.11.0/24 ke web server di 192.168.20.254 tanpa mengganggu lalu lintas. ACL harus dibuat di R2. Daftar akses harus ditempatkan pada interface keluar ke web server. Aturan kedua harus dibuat pada R2 untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya. Selanjutnya, ini following network policy yang ada di R3 nanti. Jadi 192.168.10.24 itu tidak diperbolehkan untuk komunikasi dengan dengan perangkat 3.
Kemudian semua aksesnya diizinkan. Ini sama kayak yang tadi, jadi intinya yang pertama itu nanti jadi yang IP address 192.168.10.0 itu tidak diperbolehkan. Kemudian selain dari itu nanti akan diizinkan. Untuk membatasi akses dari jaringan 192.168.10.0 ke jaringan perangkat 3 tanpa mengganggu lalu lintas, daftar akses perlu dibuat di R3. ACL harus ditempatkan pada interface keluar ke perangkat 3. Aturan kedua harus dibuat pada R3 untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya. Di sini kita mau konfigurasi, apply, dan verifikasi standar ACL-nya. Yang pertama, kita mau konfigurasi dan mengapply number standar ACL di R2. Nah, yang pertama, yang A, create an ACL using the number 1 on R2 dengan statement yang mendeny akses ke 192.168.20.0 dari 192.168.11.0/24. Nah, ini kita mulai dulu dari R2. Akses list 1 ini 192.168.11.000.055. Nah, selanjutnya by default an access list denies all traffic that doesn't match any rules. To permit all other traffic, configure the following statement. Nah, jadi agar selain IP address ini masih bisa buat berkomunikasi, kita buat komen selanjutnya. Satu, permit any. Nanti dibolehkan selain dari IP address tersebut. Nah, before applying an access list to interface to filter traffic, sebelum kita mengaplikasikan access list ke interface untuk membatasi trafficnya, cara terbaiknya itu mereview the content di access list dengan komen yaitu show access list. Nah, ini sudah ya sesuai yang tadi, deny-nya ada IP address ini dan permitnya ini. Nah, kemudian for the ACL to actually filter traffic, it must be applied to some router operation. Apply the ACL by placing it for outbound traffic on the Gigabit Ethernet non-LoR interface. Jadi di sini kita mau apply ACL-nya di dalam Gigabit Ethernet 0/0 interface. Dengan komennya yaitu sudah. Selanjutnya kita mau konfigurasi dan mengaplikasikan number standar ACL di R3. Tadi R2, sekarang R3. Sama kayak tadi, yang pertama kita membuat ACL using number 1 di R3 dengan statement akan melarang akses ke 192.168.30.0 dari perangkat 1. Langsung kita buat saja sesuai dengan yang tertera. Access list, din 1, dini 192.8 10.0.0.0.0.0 IP akses. Selanjutnya, by default, an ACL denies all traffic that doesn't match any rules. Jadi default nanti ACL ini bakal melarang semua traffic yang tidak sesuai dengan rules-nya. Nah, untuk memperbolehkan semua traffic, kita buat second rule-nya yang tadi juga. Access list 1 permit any.
Nah, selanjutnya kita mau verifikasi dengan melihat show access list. Nah, sudah tertera di sini. Nah, di sini sama tadi kita mau apply ACL-nya ke dalam interface gigabit Ethernet 00. Interface gigabit Ethernet 00. Kita mau IP akses grup 1. Ya sudah, selanjutnya kita masuk ke step 3. Memverifikasi ACL configuration dan fungsinya. Enter the show run atau show IP interface gigabit Ethernet 0/0 command untuk memverifikasi ACL placement-nya. Dengan tadi sudah ya, kita cek ulang aja. Nah, di sini sudah ya. Nah, ini sudah ada. Di sini IP address, di sini sudah ada sebelumnya nih. Kemudian dengan dua ACL yang sudah kita buat, kita akan mencoba beberapa komen di sini untuk memastikan bahwa pernyataan berikut benar. Yang pertama, kita mau ping dari 10.10 itu berarti dari perangkat 1 kita mau melakukan ping ke 192.168.11.10. Ini harus berhasil ya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian dari perangkat satu lagi tadi kita mau melakukan ping ke 20.254. Ini juga harusnya berhasil ya kalau sesuai dengan data. Nah, yang ini juga berhasil terping. Selanjutnya dari perangkat 2 kita melakukan ping ke 192.168.20.254. Seharusnya ini fail. Nah, benar fail unreachable. Selanjutnya dari perangkat satu lagi tadi kita mau melakukan ping ke 192.168.30.10. Nah, benar juga ini gagal unreachable. Selanjutnya tadi lanjut lagi ke perangkat 2. Sekarang poin ke-5 kita mau nge-ping 168.30.10. Harusnya berhasil. Nah, sudah berhasil juga sama. Selanjutnya poin yang ke-6, poin yang terakhir kita mau ping dari perangkat 3. Ini seharusnya berhasil ya kalau di ini. Nah, ini juga berhasil. Sesuai semua ya dengan apa yang diminta oleh paket tracer di sini. Selanjutnya kita mau menggunakan show access list command lagi. Kita mau lihat ada beberapa paket yang sudah terkirim. Jadi nanti muncul, kita mau coba lihat aja langsung di R2. Show access list. Nah, ini tadi
permitnya dilarangnya tadi 12, kemudian yang diperbolehkan 4. Jadi sudah terdata seperti itu. Ini juga sudah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya jelaskan terkait configure number standar di IPv4 ACLS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.